Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Najwa Yulianto dengan teman saya Itu ada Maulina. ingin mewawancarai salah satu guru di SD Sementara. Perkenalkan diri. Iya, Ibu. Oke, kenalkan nama saya Nurailah Kristiani. Biasa sih anak-anak manggilnya Nurailah. Pertama saya ingin bertanya, menurut Ibu kebutuhan belajar apa yang paling penting bagi siswa SD di kelas? Sebetulnya kebutuhan belajar itu semua penting ya, karena memang manusia itu memang butuh belajar. Kalau untuk anak-anak sendiri, selain akademik juga ada perilaku, terus kontrol emosi, terus anak-anak di sini juga kan perlu juga bimbingan untuk atau belajar untuk sosialisasi. Selanjutnya, kesulitan apa yang paling sering dialami siswa saat belajar? Kesulitannya pasti di sini kan memang kesulitan belajar ya. Satu tentang konsentrasi, atensi dan konsentrasi itu penting banget. Karena beberapa anak-anak ketika lagi belajar mulai fokus nih, ada temennya yang berbicara sedikit, dia langsung nengok ke temennya. Jadi memang konsentrasi, terus fokusnya juga, dan memang selain itu juga akademiknya sih. Jadi masing-masing anak-anak itu kan berbeda-beda ya. Selanjutnya, apakah ada perbedaan kemampuan dan karakter siswa mengalami cara mereka belajar di kelas? Karakter perbedaannya pasti ya, karena memang setiap anak berbeda-beda kan kemampuannya, terus di cara mengajar atau cara mendapatkan atau menarik informasi, masyarakat informasi itu kan berbeda-beda ya. Jadi terkadang kami di sekolah pun lebih pada menyesuaikan dengan kemampuan anak. Ada anak-anak yang matematikanya sudah sampai hitungan 1000 nih misalnya, tapi ada satu lagi yang anak-anak baru nyampe hitungan 100. Sedangkan kalau kita samakan untuk keduanya kan sebetulnya nggak bisa ya, kasihan yang 100 dia harus ngejar yang ketinggian atau yang terlalu tinggi gitu. Kalau yang anak-anak yang udah cukup mampu di bagian udah lumayan tinggi gitu persepsinya atau kemampuannya, tapi dia harus kembali sama yang di bawahnya, kita pasti berbeda. Selanjutnya, kendala apa yang biasanya Ibu hadapi saat mengajar siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda? Kendalanya ya tadi, karena memang kemampuan anak berbeda-beda, terkadang kita pun jadi terbagi-bagi. Jadi kalau di kelas sendiri solusinya kita menjelaskan dulu secara umum, nanti setelah itu yang anak-anak udah paham mereka cukup mandiri, maksudnya kita meminta mereka untuk mengerjakan secara mandiri seperti cek. Kalau ada anak-anak yang belum paham ya kita bantu untuk bagaimana sih, kurang apa, bisa apa, sudah sampai mana, apa yang perlu bantuan, hal itu sih. Ya, biasanya apa yang Ibu lakukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar? Pertama motivasi dulu ya, kan anak-anak yang sebelum belajar kan udah melihat soalnya banyak atau udah materi yang menurut dia nggak suka, dia bakal nggak suka gitu kan. Kalau di kelas kan ada yang kayak gitu ya. Nah pertama ya kita motivasi dulu belajarnya, membangun semangatnya anak-anak. Setelah itu baru kita masukin. Buat saya sendiri kalau mengajar itu yang penting anak-anak nyaman. Ketika anak-anak udah nyaman, kita mau masukin pembelajaran, mau masukin aturan itu akan lebih mudah. Kenapa begitu? Karena anak-anak udah langsung nyaman. Sama halnya kalau kita juga kalau lagi udah ngajar nyaman, walaupun materinya susah, kita lagi cari tahu atau secapek apapun kerjaan kita, kalau kitanya nyaman, sejauh apapun jaraknya rumah kita ke sekolah, kalau kitanya nyaman, semua akan dijalani dengan